Kemudian dalam perkembangannya melihat tadi saya ceritakan bahwa otomotif itu mempunyai downline begitu banyak, maka kita putuskan bahwa Teknopark ini akan dikembangkan industri berbasis otomotif. Nah, jadi perakitan otomotif ada di sini, terus kemudian pembuatan komponen-komponen otomotif juga ada di sini, terutama komponen otomotif itu ada dua, ada yang disebut common part. Common part itu yang dijual secara umum, artinya kita bisa beli di pabrik-pabrik yang ada di Indonesia seperti ban, pelek, terus kemudian aki dan sebagainya, itu namanya common part. Tapi ada part-part yang memang harus dibuat gitu. Jadi seperti frame bodinya itu harus kita buat sesuai dengan desain sepeda motor kita gitu loh. Tangki bensin gitu harus kita buat. Terus kemudian knalpot bisa di luar, bisa juga kita buat. Tapi kalau kayak rantai kan kita tidak perlu buat banyak lah yang jual rantai. Itu yang pertama. Kedua, industri-industri yang kita harus buat sendiri juga adalah plastik partnya. Plastik partnya tidak ada yang mau jual karena di sini ada yang bikin plastik partnya, tapi kan khusus untuk Honda. Cetakan itu misalkan milik Honda yang mereka tidak punya hak untuk menjual keluar. Akhirnya ya kita import atau kita harus membuat sendiri. Nah, itu kita kembangkan di sini sendiri. Nah, implikasinya industri-industri seperti yang tadi saya bilang part yang harus kita buat sendiri dan plastik itu, implikasinya adalah kita harus punya industri mold and dies, cetakannya. Kemudian yang nantinya yang sedang kita rintis adalah industri engine. Nah, industri engine itu intinya adalah pada aluminium casting untuk membuat crankcase-nya. Dan kemudian juga machiningnya. Nah, itulah industri-industri yang ada di dalam sini yang nantinya itu bisa diakses oleh masyarakat, baik itu perguruan tinggi ataupun masyarakat yang mempunyai gagasan masuk ke dalam industri untuk belajar gitu loh. Dan kemudian setelah belajar bisa nantinya terinspirasi untuk mengambil peran untuk melakukan, mencoba atau berani masuk ke dalam sektor industri. Kira-kira begitu yang ada di Indonesia, di Teknopark itu. Jadi intinya ada landing center, kemudian industri-industri yang berbasis pada otomotif. Karena downline-nya banyak sekali, yang industri yang bisa dikembangkan dari sektor otomotif itu banyak sekali. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya di sini fasilitasnya sudah lengkap ya Pak, dari untuk kalau otomotif sendiri dari frame-nya sudah ada, bodinya sudah ada. Kalau yang tinggal untuk engine-nya aja. Kalau common part-nya kita tidak perlu mengembangkan sendiri lah, karena industri-industri seperti aki itu kan sudah besar di Indonesia gitu, dan tidak perlu lah gitu. Ban juga tidak perlu juga, itu rantai, terus kemudian kampas rem, terus lampu, itu kita tidak perlu melakukan industrialisasi sendiri gitu. Tapi itu memang ada vendor lokal sendiri yang... Ada vendor lokal sendiri yang memang cukup baik lah, udah cukup baik ya. Karena vendor lokal ini kan banyak vendor yang lepas juga, yang tidak terikat dengan Honda. Karena vendor lokal ini, misalkan kalaupun kita terinspirasi, ada orang yang terinspirasi membuat industri, pasar bebasnya pun atau aftermarketnya pun besar sekali. Bayangkan aja, sekarang itu ada sekitar 30 juta motor berkeliaran di Indonesia yang setiap tahun kan perlu servis. Ada saja partnya yang rusak kan. Nah, itu aja besar sekali. Pasar itu besar sekali. Jadi kalau misalkan satu item aja lah, misalkan kampas rem aja, wah itu industrinya besar sekali. Jutaan kampas rem yang dibutuhkan tidak disuplai ke assembler, tapi dijual bebas itu loh. Lebih besar aftermarketnya daripada assemblernya. Kira-kira begitu. Tadi Bapak juga cerita kalau ketika menjadi sebuah industri yang besar, ada take and give-nya terhadap masyarakat. Ya. Jadi MAK sendiri terhadap masyarakat di lingkungan sekitar Kalasan itu peran sertanya sampai di sejauh mana? Jadi sebetulnya kalau saya tertarik sekali dengan, kalau pertanyaannya begitu, saya teringat dengan Hyundai ya. Pendiri Hyundai bilang ketika perusahaan ini masih kecil, milik dari pendirinya, pemodalnya. Tapi begitu industri itu udah mulai besar, ini milik dari karyawan semuanya. Nah, ketika industri menjadi sangat besar, ini milik dari masyarakat. Nah,
disinilah ada tingkatan prioritas. Atau pertama mungkin karena milik sendiri ya bisa dinikmati oleh pendirinya sendiri ya, oleh pemodalnya sendiri. Tapi begitu makin besar, tanpa peran dari karyawan, toh industri tidak mungkin menjadi besar kan. Jadi ada kontribusi karyawan yang harus diapresiasi gitu loh. Artinya akan ya nanti karyawan pun akan berusaha mempertahankan industri itu sendiri kan, karena sebagai sumber penghidupan kan. Nah selanjutnya dengan industri makin besar menjadi kebanggaan bagi bangsa ini, maka sudah menjadi milik bangsa ini gitu loh. Bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi harus juga menjadi inspirator, menjadi prime mover bagi masyarakat ini gitu loh. Terutama sekali untuk Indonesia yang masih tertinggal sekali dalam hal industrialisasi gitu loh. Jadi munculnya industri di Jepang kan karena kemajuan Sony, kemajuan Toyota, kemajuan Mitsubishi, kemajuan yang lain-lain. Juga di Korea juga karena Samsung hebat, karena Hyundai hebat, itu menarik atau memicu tumbuhnya industri turunannya itu di bawahnya. Itu terjadi baik di Eropa, di Jepang, Korea, dan sekarang Cina, itu pun begitu. Nah kalau di Indonesia kan, saya tidak ingin mengkritisi pengusaha-pengusaha juga, tapi kenyataannya kan apakah ada pengusaha yang memikirkan hal itu di Indonesia? Tidak ada gitu loh. Ya faktanya begitu. Jadi pentingnya kita mengambil peran ya, peran bagi masyarakat kita ya, bagi bangsa kita ya, dengan pemikiran seperti yang dipikirkan oleh pendiri Hyundai itu. Jadi memang harus kita itu mempunyai bukan social responsibility, tapi social obligation. Ini kewajiban. Karena apa? Karena memang kita itu tidak mungkin berkembang tanpa apresiasi dari masyarakat yang mau menggunakan produk kita. Jadi ini betul-betul obligation. Kalau Bapak sendiri menggambarkan MAK itu seperti apa, Pak? Apa ini keluarga atau industri atau gimana? Kalau saya menggambarkan MAK adalah sebagai sebuah impian aja. Sebagai impian dari bangsa Indonesia gitu. Jadi karena saya meletakkan MAK itu sebagai impian dari bangsa Indonesia, maka saya yakin bahwa ini akan mendapat support dari masyarakat. Jadi impian itu pasti akan terwujud. Itu yakin sekali gitu loh. Karena dari awal pun kita sudah meletakkan posisi kita, memposisikan diri kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat gitu. Dan kita sangat menyadari bahwa peran masyarakat dalam perkembangan MAK itu sangat dominan, sangat besar yang nanti saya jelaskan. Kehebatan saya itu ya memang salah satu faktor, tapi bukan faktor yang terbesar. Pendukung saja ya. Ya memang harus ada gitu, harus ada, tapi bukan apa, kalau dihitung persentasenya itu tidak yang paling besar, tapi memang harus ada. Tetap ada. Ini Pak, untuk harapan dari industri secara umum bagi Indonesia dan khususnya kalau MAK kontribusi kepada bangsa dan negara ini dari industri gimana? Sebenarnya kalau Indonesia ini mengembangkan sektor industri adalah suatu keniscayaan kalau memang kita mau tumbuh sustainable atau berkelanjutan ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks produk domestik bruto GDP ya, di atas GDP $3.000 itu tidak mungkin tidak harus dicapai dari sektor industri. Tidak mungkin dicapai dari sektor pertanian. Karena apa? Kalau kita lihat saja produktivitas pertanian di Indonesia, kalau sawit itu kira-kira 1 hektar itu produktivitasnya $1.000. Jadi kalau kita ingin
ingin menaikkan $1.000 GDP, diperlukan kita membuka lahan 1 hektar. Nah, kita perlu untuk tumbuh taruhlah 5%. 5% itu artinya kita tumbuh sekitar mungkin $3 miliar. Per tahun ya, Pak? Per tahun. Jadi kalau kita $1.000 itu 3 juta, $30 miliar gitu, $30 miliar. Jadi enggak, kalau kita hitung lah GDP Indonesia itu sekarang itu 30 juta, artinya kalau 5% kan naiknya jadi kan sekitar 1,5 juta, 1,5 juta kali 240 juta, ya kan? Loh, iya makanya itu ada 360 triliun kan, atau $36 miliar gitu. Nah, $35 miliar ini kalau hanya akan dipenuhi oleh pembukaan lahan sawit, dibagi $1.000 per hektar, diperlukan 35 juta hektar kelapa sawit. Nah, kan tidak mungkin, dan lahannya di mana gitu loh. Jadi kontribusinya juga taruhlah 1 juta hektar pun kontribusinya kecil sekali. Tapi kalau kita mengembangkan industri ya, dengan average tadi yang saya katakan, industri yang taruhlah tidak terlalu high-tech dengan produktivitas $10.000 per orang per kapita ya, kita bisa dengan mudah itu mencapai atau industri bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi Bapak lebih ingin membudayakan industrial itu di masyarakat Indonesia kan? Saya pikir begitu, karena kalaupun kita tahu bahwa sektor industri ini memegang peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengundang investor asing. Nah, mengapa tidak kita kembangkan itu, kita tumbuhkan industriawan lokal gitu loh? Kan kita sudah pengalaman bahwa kita dulu berharap pada waktu zaman Pak Harto dulu berharap bahwa dengan mengundang investor asing itu akan terjadi transfer of teknologi. Nyatanya tidak. Gitu. Nah, ini kan yang sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan kedua, asing ini kan tentunya mau mencari untung gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kan capital drain, jadi untung yang didapat di sini dari hasil menjual produk mereka ke orang Indonesia dibawa balik direpatriasi ke negara mereka gitu loh. Nah, ini yang pada saatnya nanti akan terjadi kejenuhan, tidak mungkin tumbuh lagi karena mau dijejelin berapa produk lagi Indonesia. Nah, sekarang ini kan Indonesia bisa tumbuh karena tingkat konsumsi kita meningkat terus gitu. Tapi kan itu ada batasnya gitu loh. Nah, batas inilah yang nanti akan menjenuhkan. Nah, batas ini akan tidak jenuh kalau sektor industri dikembangkan, karena banyak orang mendapat pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan yang akan meningkatkan lagi kebutuhan, meningkatkan lagi konsumsi kita, yang pada gilirannya juga memberikan ruang bagi industri untuk lebih berkembang. Industri itu adalah engine of growth itu, engine of growth yang harusnya mati-matian, all out, apapun harus dilakukan. Dan bagi Indonesia sebenarnya sangat mudah. Karena apa? Karena konsumennya ada. Konsumen sendiri ya? Rakyat Indonesia sendiri 250 juta konsumennya, sangat besar. Dan itu sudah kita lakukan dalam hal hospital furniture itu loh. Di situ bisa gitu. Dan itu bisa, dan ternyata memang ya sangat memungkinkan ya industri itu tumbuh di Indonesia gitu. Jadi omong kosong lah kalau orang bilang wah nggak bisa dikembangkan di Indonesia karena skala industrinya masih kecil. Omong kosong gitu loh. Jadi bohong aja. Padahal ada buktinya. Ada buktinya gitu loh. Nah, inilah sebetulnya concern kita, bagaimana kita itu terus-menerus mendorong, terus-menerus memberikan inspirasi, terus-menerus memberikan ruang berpikir bagi masyarakat, memberikan ruang kemungkinan untuk masyarakat ikut berperan di sektor industri.
Jadi memang salah satu, memang visi MAK adalah menjadi salah satu mata rantai, salah satu mata rantai dalam upaya Indonesia menuju negara industri. Jadi sebagai salah satu prime mover, gitu. Ya, penggerak utama dalam upaya Indonesia menjadi negara industri. Itu visi kita. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan visi kita, kiat kita, ya semuanya kembali, semuanya adalah untuk Indonesia. Itu yang bukan itu kita buat-buat, tapi itu justru yang kita yakini yang mampu, yang menjadi sumber kekuatan kita untuk terus berjuang agar supaya lebih berhasil dan menjadi suatu ketika menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jadi bukan sebagai jargon, itu sebagai kekuatan itu loh. Kekuatan bagi kita semua, bagi karyawan MAK untuk terus-menerus berjuang agar suatu ketika nanti ada entitas yang namanya MAK di Indonesia yang mampu menjadi penggerak bagi tumbuhnya sektor industri di Indonesia. Salah satu misi terakhir dari MAK adalah getting people fall in love with MAK. Karena kita sadar betul ya, tanpa adanya kecintaan, tanpa adanya cinta dari masyarakat, tidak mungkin MAK itu berkembang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. 1, 2, 3.